Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Zahra Rahmana Alfafa, perwakilan dari SMA IT Bina Amal, Kota Semarang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat tak terukur, nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita semua masih bisa untuk menuntut ilmu. Selawat ma'assalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, serta yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma. Saya di sini akan menyampaikan isi dari kitab Ta'lim Muta'alim. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu kitab Ta'lim Muta'alim? Nah, kitab Ta'lim Muta'alim adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang proses pembelajaran yang menjadi objeknya adalah ilmu, tempat, waktu, motivasi, santri, dan juga guru. Di dalam kitab tersebut juga dijelaskan tata cara dan adab-adab saat menuntut ilmu. Nah, kenapa sih kitab ini dinamakan Ta'limul Muta'alim Taroko Ta'alum? Siapa yang tahu? Kitab ini dinamakan Ta'limul Muta'alim Taroko Ta'alum karena terdiri dari 13 pasal. Betul atau betul? Betul. Pasal yang pertama yaitu menjelaskan tentang hakikat ilmu, hukum mencari ilmu, dan keutamaannya. Pasal yang kedua, niat dalam mencari ilmu. Pasal yang ketiga yaitu cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Pasal yang keempat, cara menghormati ilmu, dan pasal yang kelima yaitu kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah, dan cita-cita yang luhur. Pasal yang keenam yaitu ukuran dan urutannya. Pasal yang ketujuh yaitu tawakal. Pasal yang kedelapan yaitu waktu belajar ilmu. Pasal yang kesembilan saling mengasihi dan saling menasihati. Pasal yang kesepuluh yaitu mencari ilmu tambahan pengetahuan. Pasal yang ke-11 bersikap warak ketika menuntut ilmu. Pasal yang ke-12 yaitu hal-hal yang menguatkan hafalan dan melemahkannya. Pasal yang ke-13, pasal yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat mempermudah datangnya rezeki, hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi ilmu. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada penolong kecuali Allah. Hanya kepadanya saya berserah diri dan kehadirannya aku kembali. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu siapa itu Al-Zarnuji? Nah, Al-Zarnuji adalah pengarang dari kitab Ta'lim Muta'alim. Nama lengkap beliau Burhanuddin Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi. Akhlak merupakan perilaku manusia yang dapat menggambarkan kepribadiannya. Akhlak juga merupakan suatu hal yang vital untuk dibentuk dan dipelajari. Karena akhlak dapat mengantarkan kita menuju gerbang kesuksesan. Oleh karena itu, saya setuju dengan statement Syekh Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang mengatakan bahwa bidang studi akhlak wajib untuk dipelajari. Mengapa demikian? Karena hal ini dapat mengantarkan kita bagaimana cara menggunakan ilmu yang kita miliki. Di era globalisasi, nampaknya bidang studi akhlak mulai dilupakan dan sedikit demi sedikit terkikis di dunia pendidikan. Pendidikan saat ini hanya menyajikan materi-materi yang dibutuhkan sekarang. Kalaupun ada bidang studi akhlak, mungkin hanya sebatas untuk diketahui. Nah, jangan heran banyak orang yang mengakui berpendidikan tinggi namun moralnya lebih rendah daripada orang yang berpendidikan hanya sampai SD. Realitanya saat ini pendidik hanya mengajar dalam arti menyampaikan materi saja daripada mendidik dan membina peserta didik agar memiliki tarbiyat yang baik. Nah, saat kita belajar, selain akhlak yang kita miliki, selain akhlak yang kita punya, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu niat dalam belajar.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada hakikatnya, niat merupakan motor penggerak kita dalam melakukan suatu perbuatan. Apabila belajar dengan niat yang baik, insya Allah akan mengantarkan kita pada jalan yang baik juga. Mengapa? Karena niat merupakan media antara tujuan dan batasan yang harus kita capai, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di benak kita yang kiranya merumuskan tujuan hidup kita. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti apa sih? Pertanyaan tersebut seperti, untuk apa kita belajar? Bagaimana kita belajar agar tujuan kita tercapai? Mau dibawa kemana ilmu yang kita punya? Nah, apabila kita sudah merumuskan hal-hal tersebut, insya Allah di dalam diri kita akan muncul kesemangatan, kesungguhan dalam menuntut ilmu, dan tidak akan menyia-nyiakan waktu yang kita punya. Sehingga kita dapat merumuskan bahwa waktu adalah ilmu. Sungguhnya kemuliaan itu karena ia sebagai perantara sarana kebajikan dan takwa, yang dengannya seseorang akan memiliki kedudukan terhormat di sisi Allah dan kebahagiaan abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ngaji ya krana ilmu mahesi ing ahline, lan ngunggulake lan dadi tanda tingkah pinuji. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Ana ngalafa eda saben dina ing tambah sangka ilmu lan langi segorone faedah. Tafakka fa inna fiha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Ngaji ya fikih krana ngunggulake lan nuduhake marang bagus lan wedi Allah luwih jejeke. Bual ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yujimil jami'i syadaidi. Ilmu fikih lan nuduhake dalan pituduh, iya benteng kang nyelametake sekabeh pepuh. Fa inna faqiha wahidamu tawarri'a asyadun ala syaitani min alfi abidin. Wong alim fikih siji tekang ngadohi haram, luweh abot timbang abid sewu mungguh syaitan. Dalam pasal 3 mengenai memilih guru, saya tidak sependapat dengan adanya pelajar harus memilih guru. Hal ini sudah tidak lazim lagi dilaksanakan. Bagaimana tidak? Di zaman sekarang, di institusi pendidikan formal maupun informal, guru sudah memiliki jobnya masing-masing. Sehingga ketika kita masuk di institusi pendidikan, sudah disediakan guru dengan profesi mereka. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang bukan menyeleksi siapa yang mengajar kita, melainkan menyeleksi institusi mana yang tepat dengan tujuan belajar kita. Diskusi. Dengan adanya diskusi, siswa dapat melatih bagaimana cara memaparkan pendapatnya, sehingga pemikiran mereka akan terus berkembang. Nah, diskusi ini juga tepat dilaksanakan di bangku sekolah, karena bisa melatih keberanian
dan tata bahasa siswa saat memaparkan argumennya, sehingga siswa dapat berbicara dengan logis dan jelas. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada syair yang sangat relevan dengan pendidikan. Syairnya ialah, jika kau mau mentaati pemesanan yang sukarela. Artinya bahwa tata bicara ada 5 perkara. Yang pertama, jangan pernah lupa apa sebabnya. Yang kedua, kapan waktunya. Yang ketiga, bagaimana caranya. Yang keempat, di mana tempatnya. Yang kelima, berapa panjangnya. Itulah semuanya. Kekurangan dan kelebihan dari kitab Ta'lim Muta'alim. Dari segi bahasa yang digunakan, bahasanya terlalu tekstual, sehingga seringkali pembaca mengernyitkan dahi untuk memahaminya. Dari kertas yang digunakan, kertasnya mudah rusak. Warna kertasnya yang abu-abu apabila lama-kelamaan disimpan akan berdebu dan menguning, sehingga tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian dari ilustrasi covernya kurang menarik. Ilustrasinya tidak mencakup semua isi dari kitab Ta'lim Muta'alim. Padahal pembaca ketika membeli buku yang pertama kali dilihat adalah covernya. Nah, meskipun demikian, kitab ini banyak menjelaskan bagaimana cara kita menuntut ilmu, metode belajar, waktu-waktu yang tepat saat menuntut ilmu. Sehingga perlulah kita bagi seorang belajar untuk membacanya. Selain itu, dari kitab ini juga terdapat syair-syair yang secara tidak langsung kita dapat belajar sastra. Sehingga kitab ini sangat tepat untuk pegangan bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan di tengah hutan yang ditumbuhi pohon jati. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon tidak dimasukkan di dalam hati. Billahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.